bukan makanan sehari-hari kita kan? Iya Nek, saya lihat orang kota juga makan roti seperti itu. Kita hanya makan sagu. Nenek juga bingung kenapa harus anggur dan roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyaksikan perjamuan pada pagi hari ini. Inilah tubuhku yang dipecah-pecah bagi kamu, dan terimalah. Dan ini anggur yang melambangkan darahku, dan terimalah. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, Bapak Pendeta, saya mau menanyakan sedikit beberapa hal pertanyaan. Apakah berkenan? Boleh Bapak, silahkan. Nah, leluhur kita sejak dahulu mereka memakan sagu dan meminum air kelapa. Itu yang menjadi patokan ataupun menghidupi kita. Tetapi kenapa perjamuan Tuhan pada saat perjamuan malam mereka memakan roti dan anggur yang bukan makanan kita, Bapak? Saya jujur belum pernah berpikir seperti itu Bapak. Beri saya waktu beberapa hari untuk mencari jawaban di Alkitab, Bapak. Terima kasih Bapak Pendeta, kami tunggu. Akan tetapi kami tidak ada hak kami untuk melawan firman Tuhan ataupun patokan dalam kehidupan kita. Kami hanya ingin mengerti saja Bapak. Begitu saja Bapak Pendeta. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Nanti saya akan mencari di Alkitab. Baik Bapak, kami akan menunggunya supaya kami tidak keliru apa yang menjadi tentang perjamuan akan hal ini. Iya, benar Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat sore. Jadi pada sore hari ini kita akan melakukan musyawarah tentang bagaimana perjamuan kemarin yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya sudah merenungi semalaman bahwa perjamuan yang kemarin saya lakukan tentang menggunakan anggur dan roti sebagai tubuh dan darah Kristus itu ternyata banyak yang menentang juga. Terus kemudian saya pada masa itu, tubuh dan darah Kristus itu kan merupakan makanan sehari-hari orang bangsa Yahudi yang berupa roti, dan anggur itu kan dulunya kan di bangsa itu sangat mudah didapatkan anggur. Dan setelah banyaknya perenungan yang saya lakukan, kemudian saya ganti menggunakan air kelapa dan roti sagu yang merupakan penghasilan sehari-hari di daerah ini. Pendeta jangan coba-coba untuk mengganti apa yang sudah menjadi gereja pakai sejak dahulu ya. Ini tidak main-main, ini merupakan sakramen. Ini bukan hal yang perkara kecil loh. Saya mengerti Bapak Dwiki, tapi kan saya tidak mau mengubah makna yang sudah menjadi
makna gereja. Tapi saya ingin bertanya, apakah tidak boleh berubah dan apa yang bisa disesuaikan dengan jemaat? Betul itu Diki. Yang tidak boleh berubah adalah maknanya bahwa ini peringatan akan korban Kristus, tubuh dan darahnya yang tercurah bagi kita. Itu harga mati. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu yang kupegang teguh. Tapi bentuk lahiriahnya itu soal lain bukan? Betul. Roti dan anggur sendiri ketika Tuhan Yesus memakainya adalah makanan sehari-hari orang Yahudi, bukan benda ajaib yang harus sama di semua tempat. Yang penting jemaat mengerti dan imannya tertuju pada Kristus, bukan pada adat atau leluhur. Tapi kalau begitu di mana batasnya? Jangan sampai nanti kita malah mencampur adukannya dengan penyembahan para leluhur. Jadi begini Bapak Duki, batasannya jelas. Semua yang kita pakai harus saya jelaskan dengan jujur. Terutama pada Kristus semata. Yang dimana saya bacakan langsung firman Tuhan yang di hadapan jemaat supaya mereka tahu ini bukan sebuah karangan. Kita tidak menyembah sagu dan air kelapa. Kita menyembah Kristus, dan sagu serta air kelapa hanya menjadi tanda yang membantu kita untuk mengerti. Saya setuju. Saya ikut, tapi jangan sampai salah langkah Bapak Pendeta. Sinode mendukung, asalkan dengan penjelasan yang jelas kepada jemaat dan tetap berlandaskan firman Tuhan. Ini bukan mengubah Injil, ini menjembati Injil untuk ke hati saudara-saudara kita di sini. Ya Bapak Pendeta, terima kasih Bapak Pendeta untuk informasinya, supaya kita tidak keliru dan tidak menjadi penyembahan bagi para leluhur. Lima. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita makan dan minum, mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan diambil di Injil Matius 26 ayat 26 sampai 28. Penetapan perjamuan malam, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Saudara-saudara sekalian telah mendengar Yesus memakai roti dan anggur sebagai lambang perjamuan yang menjadi makanan sehari-hari umat Yahudi. Pada waktu itu Dia inginkan bukan agar kita mengingat jenis makanannya saja, tapi bagaimana kita mengingat makna tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Jadi hari ini dengan hati yang taat kepada firman Tuhan, kita memakai sagu, makanan yang menghidupi kita setiap hari, untuk mengingat tubuh Kristus
yang dipecahkan bagi kita, seperti Tuhan Yesus katakan, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Dan dengan air kelapa ini kita mengingat darah Kristus yang tercurahkan, seperti dia katakan, inilah darah perjanjian yang kutumpahkan bagi pengampunan dosa. Para rasul juga pernah menulis di 1 Korintus 11 bahwa semua yang kita lakukan ini mengingat Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi saudara-saudara, ini bukan mengganti firman, ini melakukan dengan iman, dengan hati yang tertuju pada Kristus, memakai apa yang Tuhan telah berikan di tanah Basudara ini. Jadi terimalah roti sagu ini sebagai lambang tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah. Dan air kelapa ini melambangkan darah Yesus. Terimalah dan minumlah. Ini tubuh Kristus dan ini darah Kristus. Saya menerimanya, Tuhan. Ya, saya ingat Tuhan Yesus. Gimana? Nah, Bapak Pendeta, setelah saya renungi dan juga saya pahami, ternyata firman Tuhan itu ialah kehidupan bagi kita, yang dimana dia dekat, bahkan lebih dekat dari yang saya kira ataupun yang saya pungkiri, Bapak. Betul Bapak. Tuhan datang itu tidak memaksa kita untuk meninggalkan budaya yang sudah kita kenal atau mengikuti budaya dia. Tapi Tuhan datang itu dengan bahasa yang mudah kita pahami. Seperti firman-Nya, inilah tubuhku, inilah darahku. Itulah yang tidak akan pernah berubah. Perjamuan kudus itu bukan soal makan roti atau sagu, minum anggur atau air kelapa. Yang paling penting adalah kita menyambut Yesus yang datang menemui kita lewat tradisi dan budaya kita sendiri, tanpa mengubah kebenarannya. Kami dari kelompok 6 Teologi Sistematika mengucapkan terima kasih sudah menonton. Shalom!